Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 menyebut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik bisa terancam pidana dengan hukuman paling lama 4 tahun penjara. Sementara itu melalui akun media sosialnya, ayah David Ozora menolak permintaan maaf. Dia mengatakan, di hari ke-30 ini ular-ular beludak itu mau pakai permaafan saya saat itu untuk meringankan mereka kelak. Saya tarik ucapan itu. Catat ini ya, saya tidak rela dan tidak ada ampunan apapun. Mintalah pada Tuhan kalian pengampunan itu. Pihak keluarga korban mengaku didatangi tim kuasa hukum pelaku usai kejadian, tetapi keluarga korban tidak berkenan karena saat ini masih fokus pada kesembuhan David. Ya, ada beberapa dari kuasa hukumnya tersangka Shane atau kuasa hukumnya Agi, tetapi sampai saat ini keluarga belum berkenan begitu. Apa alasannya kalau saya boleh tahu? Karena keluarga tidak mau terdistract untuk hal-hal lain, karena keluarga masih terus menata emosi dan hati, sehingga mereka memutuskan untuk fokus dengan kondisi kesehatan David. Begitu. Terus memastikan setiap proses di persidangan nanti terkait dari saksi, fakta, ahli, dan lain sebagainya. Sehingga di setiap proses kita pasti nanti akan berkomunikasi baik dari pihak LPSK maupun dari pihak kejaksaan. Begitu. Dan memastikan mendorong semua pihak ini untuk bukan saja mengejar terkait dengan ancaman pidana, tetapi kepada pemulihan kondisi David. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani mengatakan upaya restoratif justice bagi Shane dan Mario Dendi sudah tertutup. Sedangkan tersangka AG karena masih di bawah umur, masih memiliki upaya keringanan dengan syarat mendapatkan maaf dari korban dan keluarganya. Konsep perdamaian, sehingga perdamaian itu pun harus dilihat juga, harus ada kesepakatan antara pelaku, korban, dan atau keluarganya. Nah itu kan masih ada. Sedangkan ini proses anak ada percepatan. Saat ini korban belum dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mustahil bisa terjadi kesepakatan tersebut. Berkas tersangka AG sudah lengkap dan dua tersangka lainnya, Mario Dendi serta Shane, masih mendekam di Polda Metro Jaya. Persidangan segera digelar untuk menentukan keadilan hukuman atas penganiayaan sadis terhadap David Ozora. Tim Liputan Kompas TV. Tidak hanya dibayangi pasal penganiayaan, tersangka Mario Dendi dan Shane Lucas juga ternyata terancam dijerat Undang-Undang ITE. Apalagi baru-baru ini orang tua korban yakni David mencabut dan menolak permintaan maaf dari para pelaku. Dengan tidak adanya maaf dan terancam dijerat pasal berlapis, apakah hukuman Mario Dendi CS akan semakin berat di persidangan nantinya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Profesor Suparji Ahmad, dan juga aktivis sekaligus pengamat media sosial, Bang Enda Nasution. Selamat pagi, Bang Enda. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Prof Suparji terlebih dahulu terkait dengan Undang-Undang ITE. Mungkin di tahapan ini sebenarnya apakah memang masih akan bisa berubah, apa saja yang dituntut kepada atau pasal apa saja yang nanti akan dituntut didakwakan kepada pelaku di sini, sampai mana ini baru akan di-lock lah, pasal apa yang akan nanti dibacakan? Ya, saya kira proses masih berjalan dalam tahap penyidikan ini, dan di-lock-nya itu ketika kemungkinan besar sudah P21 antara itu sudah tidak mungkin berubah lagi setelah P21 ya, Prof? Atau masih mungkin saja kalau kejaksaan menemukan sesuatu? Masih memungkinkan, tetapi pada umumnya itu potensi di-lock lebih besar. Seperti ini pengembangan kasus sangat potensial sekali. Tadi kita saksikan bersama pada perbuatan nyata yang bersangkutan menyebarkan satu video yang mana video tadi adalah memuat satu aksi yang brutal, aksi yang tidak baik, atau aksi yang bisa dikualifikasi melanggar kesusilaan. Maka bisa dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tadi itu, yang mana ancaman hukumannya bisa maksimal paling lama 4 tahun. Karena apa yang disampaikan tadi, ya, video yang diedarkan tadi adalah video yang melawan hukum.
di video yang ada unsur deliknya. Jadi ini ada satu hal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tadi adalah satu perbuatan yang tidak baik buat publik, tidak baik buat masyarakat, dan pada konsekuensi hukumnya adalah sebuah pertanggungjawaban hukum pidana. Jadi Bang Timothy, kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan di penyidikan, dan kalau kita coba prediksi bahwa antara pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang pasal 27 ayat 1 kemudian dijungtokan dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE plus pasal 354 ya KUHP, maka memang ancaman hukumannya akan semakin berat ya. Di pasal 45 ya ayat 3-nya ancaman hukuman bisa paling lama 4 tahun, 354 bisa sampai kemudian 8 tahun. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, apalagi ya keluarga korban tidak memaafkan atau tidak-tidaknya sampai sekarang belum memaafkan, sehingga restoratif justice tidak bisa ditempuh dalam proses penyelesaian perkara tadi. Jadi secara formalnya kalau memang ada pasal berlapis seperti ini, apakah nanti akan divonis satu persatu kah atau akan menjadi satu saja putusan hakim sekian tahun kalau memang dirasa hakim menemukan ia bersalah dan menjatuhkan sekian tahun, ataukah nanti akan ditambahkan berdasarkan pasal ini sekian tahun, berdasarkan pasal ini sekian tahun, atau bagaimana, Prof? Ya, nanti akan dikumulasikan. Jadi dakwaannya bersifat kumulatif ya, dalam arti melanggar KUHP 354 dan juga melanggar Undang-Undang ITE tentang penyebaran video yang memuat kekerasan, kemudian melanggar kesusilaan tadi. Nanti kemungkinan besar akan disidangkan secara bersamaan dan hukumannya nanti akan bersifat kumulatif jika memang kedua perbuatan tadi terpenuhi unsurnya dalam pembuktian di dalam persidangan. Nanti jaksa lah yang akan membuktikan perbuatan ini yang memenuhi unsur ini dan perbuatan ini yang memenuhi unsur 27 atau kemudian memenuhi unsur 354. Baru nanti tuntutannya berapa dan nanti hakim yang akan memutuskan vonisnya berapa gitu. Baik, saya ke Bang Enda. Kalau kita lihat ini kan mungkin saja Mario itu mengirimkan atau tidak merasa itu hal yang salah, walaupun mungkin perbuatannya ia ketahui salah begitu ya. Tapi mengirimkan videonya mungkin saat itu tidak terasa seperti sesuatu yang melanggar hukum. Ia membagikan sesuatu yang sayangnya mungkin ia bagikan karena ia mungkin saja banggakan kah, atau ia ingin tunjukkan kepada teman-temannya kah, sehingga yang dikirim juga nggak banyak sebenarnya kan, 3 orang gitu. 3 orang dikirim dan video tersebut sebenarnya video pribadi gitu. Ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita ingat lagi. Apa sih yang menjerat seseorang untuk Undang-Undang ITE ini, Bang Enda? Ya, tapi saya rasa kayaknya apapun itu ya, rekaman dari sebuah tindakan kejahatan kalau kita sebarkan, apalagi kita sendiri pelakunya, saya rasa sadar tidak sadar itu juga jadi sebuah pelanggaran hukum sih menurut saya gitu ya. Harus disadari gitu ya. Harus disadari gitu. Cuman mungkin sedikit aja gitu ya, karena tadi di awal-awal kan disebutkan, dan saya lihat juga banyak teman-teman media yang menyebutkan bahwa ini pelanggaran pada pasal 27 ayat 3 yang mana itu adalah sebuah substansinya tentang pencemaran nama baik gitu. Tadi mungkin sudah dikoreksi oleh Pak Suparji bahwa mungkin yang lebih tepat adalah ayat 1 yang mana ini adalah soal kesusilaan ya. Jadi sesuatu yang melanggar kesusilaan kita ketika ada sebuah tindakan kejahatan disebarkan. Tapi akan menarik juga untuk melihat nanti mungkin pendalamannya akan seperti apa, lalu kemudian substansi pasal mana yang akan digunakan, mana yang lebih tepat gitu. Mungkin yang mau saya catat adalah lebih ke bahwa ini ya jangan sampai misalnya ini kan kalau nggak salah berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian ya, bahwa ada penyebaran video. Jangan sampai kemudian proses hukumnya jadi berkembang kemana-mana, jadi nggak fokus sampai kemudian ada celah bisa lepas. Itu yang mungkin jangan sampai terjadi ya. Jadi lebih baik mungkin kalau bisa lebih sederhana, lebih baik, lebih fokus, diberikan sanksi seberat-beratnya gitu. Nah,
bahwa ini disebarkan melalui jalur, kadang-kadang saya kadang-kadang apa saja yang termasuk media sosial ini kan mungkin melalui aplikasi chat begitu, bukan disebarkan melalui akun Twitter atau ke Instagram atau media sosial yang biasanya kita tahu begitu. Ini pun sebenarnya sama juga ya, menjadi dasar penyebaran meskipun kepada pribadi, meskipun hanya ketiga orang gitu Mas Enda. Iya betul, karena memang di undang-undangnya tidak disampaikan soal apakah itu media sosial atau tidak ya, tapi tentang eh, disebarkan secara elektronik gitu. Jadi disebarkan secara elektronik, termasuk platform digital apapun, dan apakah penyebarannya hanya tidak ke publik misalnya gitu ya, saya rasa tetap saja dalam arti kalau kita lihat konsekuensi apa yang kemudian akhirnya terjadi kan sebenarnya salah satu kemudian kita juga tahu apa yang sebenarnya terjadi gara-gara penyebaran video ini akhirnya muncul ke publik juga gitu. Jadi memang ada sementara dulu pernah ada argumentasi bahwa khususnya soal pencemaran nama baik ya, bahwa kemudian kalau dilakukan hanya antar dua orang pribadi gitu ya dan tidak ada yang menyebarkannya ke publik maka itu bukan pencemaran nama baik misalnya gitu ya. Tapi saya rasa dalam kasus ini bukan soal pencemaran nama baik tapi soal pelanggaran kesusilaan. Jadi dan dan ternyata memang sudah menyebar anyway gitu ke publik gitu kan. Jadi nggak bisa digunakan juga argumentasi bahwa dia hanya melakukan penyebarannya hanya ketiga orang gitu. Nah, bahwa akhirnya ada pihak lain yang ikut menyebar itu bagaimana Mas Enda? Karena kita tahu video ini kan akhirnya viral dan disebarkan oleh banyak sekali orang gitu. Apakah mereka juga bisa saja begitu polisi meminta keterangan dari mereka atau bahkan mungkin saja terkena pasal penyebaran sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan juga atau bagaimana? Ya ini bisa bisa jadi sebuah contoh baru ya. Sementara ini seingat saya di Indonesia nggak pernah ada yang berbondong-bondong kemudian orang dikenai sebuah pasal gara-gara ikut menyebarkan. Jadi gitu ini ya. pasti bukan video pertama lah, pasti ada video-video lainnya yang juga disebarkan yang mungkin saja yang pengirim pertamanya kena ITE, tapi mungkin Anda melihat sejarah sebelumnya belum ada begitu ya? Belum pernah ada, walaupun kemudian kita tahu akhirnya memang video-video tersebut tersebar juga ke publik gitu ya, padahal harusnya adalah video pribadi gitu. Nah, kembali lagi saya rasa memang dalam sepengetahuan saya undang-undang ini juga memfokuskan pada soal kerugian ini ya, siapa yang paling dirugikan gitu ya dalam hal ini. Jadi memang dan siapa yang pelaku utamanya gitu. Sehingga ketika sudah menyebar ke publik, bahkan kemudian tentu yang dipostingkan di media sosial pertama saya rasa bukan dari yang 3 orang yang dikirimkan oleh Mario pertama gitu. Jadi dan kembali salah satunya lagi adalah bahwa ya penyebaran ini akhirnya membuat kepolisian juga jadi lebih mudah kan untuk menetapkan siapa tersangka karena jelas ada dokumentasi dari sebuah tindakan kejahatan gitu. Jadi ada perimbangan lah ya bahwa di satu sisi memang harusnya tidak disebarkan tapi di sisi lain kita jadi tahu bahwa oh memang ada kejadiannya luar biasa kejam dan kita juga jadi tahu bahwa ya ini sesuatu yang nggak bisa kita tolerir ya, harus jadi contoh supaya jangan sampai ada kejadian seperti ini terulang lagi. Gitu. Oke, Prof. Suparji, mungkin Anda juga punya pendapat terhadap hal ini. Bagaimana nasib juga terhadap mereka yang ikut menyebarkan video seperti ini? Ya, memang perbuatan yang dituju di pasal 27 ayat 1 tadi adalah yang mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ya. Jadi itu 3 perbuatan yang disasar ya. Jadi pelaku-pelaku yang melakukan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dapat dikenai ya pertanggungjawaban pasal tersebut. Dan yang kedua bahwa ukuran menyebar itu memang debatable. Seberapa besar yang kemudian tersebarnya, apakah hanya 3 termasuk kualifikasi sudah tersebar. Memang selama ini ada kecenderungan ketika sudah melebihi dari 2, informasi tadi itu dianggap sudah tersebar, ya sudah dianggap dapat diketahui oleh orang banyak. Terus kemudian yang ketiga, siapa yang diminta pertanggungjawaban, ada juga bahwa beberapa jurisprudensi, beberapa putusan pengadilan itu ya yang menyasar kepada orang-orang yang bukan sumber asalnya gitu.
artinya hanya repost lagi, hanya mengirim ulang saja, ya, yang menyebabkan India kena jeratan tentang itu. Dengan demikian, ya ada yang kemudian dicari sebetulnya siapa yang awalnya gitu, kemudian tidak diketemukan, tetapi yang disasar adalah ternyata orang-orang yang menyebarkan kembali gitu. Kemudian yang keempat, persoalan apakah ya kemudian WA Group atau kemudian WA ya, tadi itu termasuk bagian dari informasi elektronik. Selama ini memang itu menjadi salah satu yang bisa dikenakan terhadap pertanggungjawaban informasi elektronik tadi itu. Dengan demikian, saya kira cukup kuat unsur-unsurnya, pemenuhan unsur-unsur dari perbuatan yang bersangkutan, yaitu menyebarkan melalui misalnya WA, dan unsur bahwa lebih dari 2 orang tadi juga sudah terpenuhi, sarana media sosialnya untuk itu juga sudah terpenuhi. Cuman yang jadi persoalan adalah apakah teman-temannya atau orang lain yang juga mengirim ulang tadi itu juga akan dikenakan. Saya kira ini sangat tergantung dari penyidik untuk melakukan proses penegakan hukum. Kalau melihat dari unsurnya, memang ya bisa dikenakan tadi itu. Tetapi pada sisi yang lain bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana tentunya juga perlu dilihat apakah kemudian ada unsur mensreanya, ada unsur sengajanya untuk melakukan perbuatan tadi itu, ya, karena unsur subjektif di dalam pasal tadi itu adalah dengan sengaja dan tanpa hak kepada setiap orang. Artinya bahwa dia punya niat jahat dan dia tidak ada hak menyebarkan tadi itu, mendistribusikan tadi atau membuat aksesnya informasi atau dokumen elektronik tadi ini. Kalau semua kemudian bisa dijerat, memang cukup banyak yang bisa dikenakan tadi. Tapi kan tentunya efek penjeraan tidak harus kemudian melalui proses pemidanaan dan sangat dilihat dari niat jahat yang bersangkutan. Ya. Oke, kalau memang motivasinya adalah agar kasus ini terkuak seperti tadi dikatakan Bang Enda, dengan tersebarnya video ini kan jadi masyarakat juga mendesak agar ini diusut tuntas gitu. Kalau motivasinya adalah hal tersebut, apakah ini juga bisa terbaca, bisa dihargai oleh hukum? Ya, saya kira justru ini menjadi sisi positif dalam proses penegakan hukum. Artinya tidak serta-merta kemudian perbuatannya diberikan tindakan ya pertanggungjawaban hukum, tetapi justru sebaliknya menjadi sebagai salah satu bukti petunjuk untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian tidak harus ya kemudian mereka yang menyebarkan secara tidak tahu menahu untuk niat jahatnya, tetapi justru agar ini proses hukum ini proses sebagaimana mestinya, maka ini akan pada korelasi bukan sebagai sebuah pertanggungjawaban hukum dalam arti sampai menjadi tersangka, tetapi justru diapresiasi mestinya oleh penegak hukum karena telah membantu proses hukum ini menjadi lebih terang benderang. Oke, Prof. Suparji dan juga Bang Enda, kita akan sambung lagi, tapi kita akan jeda sebentar. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.